Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilman Ambicarayan dengan NIM 24505010111136 dari absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan hasil case project saya sosiologi peternakan yang dengan judul case project saya dengan judul peternak mandiri yang kalah saing dengan peternak industri atau perusahaan besar. Sedikit cerita untuk case studi saya, yakni saya sudah mengkaji dengan isu-isu yang ada di Indonesia, yaitu isu peternak mandiri rugi kalah saing dengan peternak perusahaan besar, yaitu para peternak ayam ini mengaku tengah menghadapi situasi sulit di tengah kenaikan berbagai harga barang. Harga jual ayam terbilang rendah dan mereka mengatakan itu tidak sebanding dengan modal produksi. Jadi peternak mandiri ini sebagai distributor ke peternak besar yang mungkin dengan harga yang cukup rendah, tapi di perusahaan ini dinaikkan. Lalu di Indonesia ini memiliki dua jenis peternak ayam. Yang pertama adalah peternak mitra, yaitu peternak mitra peternak yang mendapatkan bahan produksi dan menjual hasil produksi ke perusahaan besar di Indonesia melalui skema kemitraan. Sementara itu yang kedua adalah peternak ayam mandiri yang mengelola keuangannya sendiri dan menjual hasil produksinya langsung ke pasar. Meski untuk sarana produksi ternak atau sapronak yang terdiri dari bibit ayam, pakan, dan obat-obatan, mereka hanya bisa membelinya dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk peternak mandiri ini, menurut saya, mereka ini belum mendapatkan pakan yang pas dengan harga yang dia beli, tapi dengan harga ayam yang dia jual itu tidak ada hasil untungnya. Jadi agak merugi di para peternak mandiri ini. Lalu sementara kondisi para peternak mandiri ini atau peternak rakyat ini memang sudah sulit dengan harga jual ayam yang rendah, membuat mereka merugi. Di Indonesia, ayam dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, integrator yang memasok bibit ayam, pakan, obat-obatan, sampai menjual hasil budidaya mereka sendiri. Lalu untuk lembaga yang menaungi di isu kali ini yaitu lembaga terkait seperti Badan Pangan Nasional yaitu Banpas dan Lembaga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Nah, dari lembaga ini mereka harus melaksanakan kebijakan yang terkait di dunia peternakan, seperti merancang undang-undang yang menentukan harga-harga yang ada di dunia peternakan terkait obat-obatan, vitamin, lalu pakan, dan semacamnya. Untuk mengatasi kelebihan pasokan yang sebenarnya sudah menjadi masalah beberapa tahun terakhir.
Lalu pihak yang dikuasai atau definisi pihak yang berkuasa ini dalam konteks ekosistem peternakan. Ayam yang mempunyai peternak ayam yang mempunyai jaringan dan kekuasaan di bidang industri seperti peternak industri ini terancam karena peternak industri ini banyak jejaringan daripada peternak mandiri. Dan terkait ini pemerintah kurang terbuka dalam menangani isu-isu peternakan yang ada di Indonesia. Dan dalam hal ini kekuasaan merujuk pada memberi wewenang kepada suatu pihak seperti pemerintah, perusahaan, sekelompok masyarakat yang mengatur ketidaksimpangan pada peternak. Dalam hal ini peternak ayam menjadi terancam dan dampaknya adalah peternak gulung tikar atau peternak merugi lah dan tidak bisa memproduksi hasil ternaknya dan gulung tikar. Lalu kekuasaan yang terkait dengan masalah peternak mandiri yang terorganisir dengan peternak industri, pengaturan penjadilan peternak yang baik dan benar. Lalu dalam konteks ini peternak mandiri ini kurang mendapatkan sosialisasi terhadap pemerintah dan kurangnya ilmu pemahaman terkait pengelolaan di bidang peternakan. Jadi peternak mandiri ini dia berdiri sendiri tanpa adanya arahan dari pemerintah ataupun dari sektor-sektor peternak yang lain. Jadi dia berkembang sendiri, mengelola sendiri dan tidak mendapatkan ilmu dan tidak bisa bersaing di kancah peternakan yang lebih besar. Dan pemerintah ini harus membuat undang-undang tentang kebijakan peternak di Indonesia agar bisa maju dan lebih berkembang lagi. Nah, lalu ada peran instansi yang saya sebutkan tadi. Peran instansi sebagai pemerintah harus memberikan solusi terhadap isu-isu peternak mandiri yang gulung tikar. Dan para pemerintah ini harus aktif harus memberikan kebijakan-kebijakan yang pas, tidak merugikan para peternak mandiri. Adapun solusi yang saya ambil ini yaitu para peternak di Indonesia ini, peternak mandiri atau perusahaan-perusahaan besar, industri besar yaitu, dan sekelompok lembaga-lembaga terkait yang menangani isu ini, yaitu dengan cara mengadakan musyawarah dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi terbaik. Jadi kita mengadakan pleno atau musyawarah, apa sih kebijakan yang kita ambil yang untuk memperbaiki siklus peternakan ayam yang ada di Indonesia. Bagaimana cara menangani, cara memberikan harga yang pas biar masyarakat Indonesia juga ini memanfaatkan ayam-ayam yang ada di Indonesia. Karena setahu saya kurangnya minat orang-orang untuk makan ayam. Yang kedua, membuat roadmap dan bisnis plan yang jelas untuk memajukan peternak Indonesia, peternak rakyat maupun rakyat mandiri, peternak
yang mungkin dikelola sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain gitu. Yang ketiga ada membangun kementerian yang sinergis antara peternak rakyat dengan perusahaan besar. Jadi pemerintah ini harus memberikan sosialisasi kepada peternak-peternak mandiri dan peternak perusahaan besar untuk saling berkemitraan, biar untuk peternak mandiri ini bisa langsung dibawa ke perusahaan-perusahaan besar untuk dikelola. Yang keempat ada membenahi industri peternakan yang ada dalam negeri, baik dari sisi efisiensi biaya produksi maupun perbaikan infrastruktur kandang.